Jumpa kembali dengan saya, Melinci Lumban Raja, dalam channel Lumban Raja Akuntansi. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari video sebelumnya mengenai jurnal khusus atau special journal. Dalam video sebelumnya, dua dari jurnal khusus sudah kita bahas, yaitu jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Sedangkan yang akan kita bahas pada saat ini ada dua jurnal khusus lagi, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Baiklah, kita masuki jurnal yang ketiga dalam jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan atau sales journal. Apa yang dimaksud dengan sales journal? Jurnal penjualan atau sales journal adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Hanya satu macam transaksi yang boleh dicatat ke dalam jurnal penjualan, yaitu hanya penjualan barang dagang dan yang dijual secara kredit. Kita perhatikan format jurnal penjualan. Format jurnal penjualan terdiri dari tanggal, keterangan, dan referensi, itu sudah biasa. Lalu jurnal penjualan karena hanya mengisi satu macam transaksi saja, maka yang ada hanya kolom syarat pembayaran, nomor faktur jika ada, dan hanya satu kolom mengenai akun piutang dagang dan penjualan. Tetapi diberi tanda, piutang dagang diberi tanda debit, penjualan diberi tanda kredit. Tapi bisa dibuatkan dalam satu kolom karena setiap terjadi penjualan barang dagang, saat itu akan langsung bertambah piutang dagang dan penjualan dalam jumlah yang sama. Maka dalam format jurnal penjualan, kolom piutang dagang dan kolom penjualan dapat dibuat dalam satu kolom. Kita lanjutkan jurnal khusus yang keempat, jurnal penerimaan kas, cash receipt journal. Fungsi jurnal penerimaan kas adalah mencatat seluruh transaksi penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan dagang. Transaksi apapun yang terjadi, tetapi karena transaksi tersebut kita akan menerima uang, maka bisa dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kita perhatikan format jurnal penerimaan kas. Kolom tanggal, keterangan, dan referensi sudah pasti ada. Karena ini jurnal penerimaan kas, kolom yang pertama ada adalah kolom kas. Karena kas akan selalu bertambah, maka kolom kas di sisi debit. Di samping kolom kas disediakan kolom potongan penjualan. Ingat, potongan penjualan bagi penjual seperti pengurang pendapatan. Maka mekanisme debit kreditnya juga berlawanan dengan pendapatan. Maka kolom potongan penjualan berada di sisi debit. Akun yang kedua inilah yang berada di sisi debit pada jurnal penerimaan kas. Lalu disiapkan di sisi kredit ada beberapa akun. Yang pertama, piutang dagang. Kenapa piutang dagang di sisi kredit? Karena
setiap kita menerima pembayaran piutang dagang, maka piutang dagang kita akan dicatat di sisi kredit. Dibuatkan kolom khusus piutang dagang karena dianggap sebagai penerimaan yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Kolom khusus yang kedua di sisi kredit pada jurnal penerimaan kas adalah penjual. Setiap terjadi penjualan secara tunai, otomatis akan menerima uang. Setiap terjadi penjualan, maka penjualan akan bertambah dan letaknya di sisi kredit. Kolom selanjutnya di sisi kredit adalah serba-serbi. Di serba-serbi akan kita tuliskan semua nama-nama akun yang menyebabkan bertambah kas kecuali karena penjualan tunai dan penerimaan piutang dagang. Jadi jika ada akun yang menyebabkan uang kas bertambah bukan karena terjadi penjualan, bukan karena terjadi penerimaan piutang dagang, maka dicatat di kolom serba-serbi. Baiklah, untuk mempraktekkan secara langsung mengisikan transaksi ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas, kita akan mempraktekkan melalui contoh soal sebagai berikut. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi pada PD Merdeka selama Januari 2020. 3 Januari, dijual barang dagang kepada UD Pelangi 4 juta, syarat 2/10 M/30. Syarat menunjukkan penjualan secara kredit. Dan kalau dijual secara kredit, maka akan dicatat dalam jurnal penjualan. Tanggal 3, diisikan tanggal 3 Januari 2020. Keterangan menunjukkan kepada siapa kita menjual barang dagang. Dikatakan tadi syaratnya 2/10 M/30. Kita tuliskan di kolom syarat pembayaran. Yang dijual secara kredit 4 juta, kita tulis di kolom piutang dagang dan penjualan. Artinya, jika dijual secara kredit 4 juta, menambah piutang dagang 4 juta, dan bertambah penjualan 4 juta. 6 Januari, dijual barang dagang 3 juta kepada UD Bintang. Tidak ada syarat, tidak ada nomor faktur, tidak dikatakan kredit, berarti tunai. Kalau kita menjual secara tunai, berarti terjadi penerimaan kas. Maka dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kita catat dalam jurnal penerimaan kas pada tanggal 6 Januari kita menjualnya kepada UD Bintang. Karena penjualan tunai menyebabkan kas bertambah di debit 3 juta, sumbernya dari penjualan tunai maka dicatat dalam akun penjualan 3 juta. Kita lanjutkan. 9 Januari, dijual barang dagang 12 juta kepada UD Bulan, baru diterima 8 juta, sisanya syarat N/30. Berarti ada penjualan tunai dan kredit. Yang tunai 8 juta kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Maka dicatat pada tanggal 9 dijual kepada UD Bulan, 12 juta dijual, tapi baru diterima 8 juta, maka yang masuk ke kas 8 juta dan penjualan di sisi kredit 8 juta. Sedangkan sisanya yang belum dibayar tentunya 4 juta karena penjualan seluruhnya 12 juta. Secara kredit akan kita catat dalam jurnal penjualan. Maka kita lihat pada tanggal 9 juga kepada UD Bulan sama ya. Secara kredit
menyebabkan piutang dagang bertambah 4 juta, penjualan juga bertambah 4 juta. Kita lanjutkan tanggal 12. Diterima pembayaran dari UD Pelangi atas transaksi 3 Januari. Diterima pembayaran menyebabkan kas bertambah. Kita menerima pembayaran atas transaksi tanggal 3. Tanggal 3 syaratnya 2/10 N/30. Belum 10 hari dia sudah bayar, berarti ada potongan 2%. Maka pada tanggal 12 dari UD Pelangi diterima pembayaran piutang dagang 4 juta. Piutang dagang kita berkurang 4 juta, tapi kita berikan potongan 2% yaitu 80.000, maka yang masuk ke kas tinggal 3.920.000. Tanggal 16 diterima tambahan modal dari pemilik 5 juta, berarti ada penerimaan uang. Maka kita catat di jurnal penerimaan kas. Maka pada tanggal 16 modal masuk ke kas 5 juta. Kita catat di kolom serba-serbi karena penerimaan uang tidak berhubungan dengan potongan penjualan, tidak berhubungan dengan piutang dagang, tidak berhubungan dengan penjualan. Maka jika ada penerimaan uang bukan dari penerimaan piutang, bukan dari penjualan tunai, kita catatkan di kolom serba-serbi. 19 Januari dijual barang dagang kepada UD Cahaya 6 juta rupiah, syarat N/90. Kembali kata syarat menunjukkan secara kredit, maka dicatat dalam jurnal penjualan. Tanggal 19 kepada UD Cahaya dijual barang dagang 6 juta, piutang dagang bertambah 6 juta, penjualan juga bertambah 6 juta. Kita lanjutkan. 22 dijual barang dagang kepada UD Terang 3 juta rupiah, potongan 2%. Berarti ini penjualan secara tunai dan diberikan potongan. Berarti kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 22 dijual kepada UD Terang. Yang kita jual 3 juta, kita berikan potongan harga sebesar 2%. 2% dari 3.060.000, maka yang masuk ke kas tinggal 2.940.000. Jika semua transaksi sudah dimasukkan ke dalam jurnal, maka pada akhir bulan kita akan jumlahkan semua kolom yang ada jumlahnya. Sesudah kita jumlahkan, kita pastikan debit selalu seimbang dengan kredit. Yang di sisi debit 22.860.000 tambah 140.000, 23 juta. Sedangkan di sisi kredit kita jumlahkan semuanya. 4 juta tambah 14 juta sama dengan 18 juta. Ditambah dengan 5 juta, 23 juta. Berarti sisi debit sama dengan sisi kredit. Sedangkan kalau jurnal penjualan sudah dipastikan jumlah debit sama dengan kredit karena dibuat dalam satu kolom. Beginilah mencatat transaksi-transaksi keuangan ke dalam jurnal penjualan dan ke dalam jurnal penerimaan kas. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti dan bisa mengerjakan soal-soal jurnal khusus. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Untuk memperbaiki channel pembelajaran ini, silahkan like, share, dan berikan komentar yang bersifat membangun terhadap konten pembelajaran ini. Dan jangan lupa, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa.